Salah satu kelebihan berkebun organik adalah pertama menurut saya rasa ya. Kita nanam secara organik tuh punya apa ya? Punya nuansa beda. Jadi kita makan itu kita merasa sehat. Saya punya prinsip bahwa apa-apa yang kita makan adalah obat bagi kita. Ketika kita tanam, kita tuh memberikan kebaikan kepada makhluk hidup lain. Dan saya meyakini ketika oksigen yang kita tanam itu melalui tanaman kita itu akan dihirup oleh makhluk hidup lain, kemudian itu berbuah pahala. Nah, jadi ketika kita menanam, pada hakikatnya kita mendapatkan pahala. Kebun dulu ah. Gua beres dulu ah. Kebun kayaknya ada yang perlu diperbaiki. Perkenalkan, nama saya Norman Saksono Adi, SP. Saya sarjana pertanian. Aktivitas saya sehari-hari saat ini adalah saya auditor produk sertifikasi halal. Di samping aktivitas tersebut, saya menyempatkan diri di sela-sela waktu pagi biasanya, sekitar jam 6 sampai jam 7 atau jam 8, saya biasanya beraktivitas di rooftop saya gitu. Halo, selamat datang di Oxygen Garden. Saya berada di rooftop di lantai 3. Saya namakan ini blok B. Yang di bawahnya lagi ada di lantai 2, yaitu blok A. Di sini saya tanam berbagai jenis tanaman ya. Luas kebun di blok B ini sekitar 24 meter persegi. Saya memanfaatkan lahan terbatas ini dengan berbagai jenis tanaman yang saya tanam di pot, kemudian ada juga yang di galon, bahkan ada yang di karung, bahkan ada juga pot yang bekas galon itu saya tumpuk jadi 2. Saat ini saya lagi pruning nih. Biasanya pucuk-pucuk tanaman yang memang saya tanam khusus ya, ini akan saya jadikan bahan dasar untuk pupuk, terutama pupuk jakaba. Jadi dengan daun-daun muda nanti akan banyak zat perangsang tumbuh yang itu bagus buat pupuk organik, terutama pupuk jakaba. Saya kan mahasiswa pertanian. Sejak mahasiswa pertanian saya sudah berkebun. Sampai sekarang saya tetap berkebun karena memang ini ya mungkin panggilan hati kali ya. Ketika kita berkebun memang sudah ada ikatan batin lah dengan tanaman ya. Jadi di samping ada aktivitas lain kita kerja, kemudian saya tetap menyempatkan waktu 1-2 jam setiap hari setiap pagi itu untuk berkebun. Wah, ada ulat besar sekali nih. Dia lagi makan tanaman terong, daun terong. Daun terongnya kayaknya sedikit perlu saya pindahkan ini.
Ini ulet ini tidak akan saya bunuh, akan saya pindahkan karena ulet ini nanti akan jadi kepompong, kemudian menjadi kupu-kupu. Kupu-kupu ini akan membantu proses penyerbukan tanaman. Pindahin ke sini ya, supaya dia bisa makan daun yang lain. Sekarang kita berada di lantai 2 di blok A. Ini luasnya sekitar 40 meter persegi. Di lantai 3 dengan lantai 2 ini bedanya, di lantai 2 ini ada budidaya sistem hidroponik. Kemudian lantai 2 ini saya fokuskan kepada sayuran. Area ini saya namakan bank sayuran karena di pot ini banyak sekali ditanam jenis sayuran yang bisa kita konsumsi secara rutin. Pertama bayam Brazil, kemudian ada ginseng Jawa, kemudian ada daun ubi. Nah, 3 ini yang termasuk favorit ya, bisa setiap 3 hari kita panen, jadi gantian. Nah, di sini juga ada tanaman kemangi, ada kenikir, kemudian ada tanaman jagung, ada daun pepaya, kemudian di bawahnya juga ada tanaman cabai cuma masih kecil. Jadi berbagai jenis tanaman ditanam di sini. Ini ukuran potnya, panjangnya sekitar 60 cm, kemudian lebarnya 25. Ini saya tumpuk ya. Mengapa saya tumpuk? Karena saya kan ada tanam jagung nih di samping sayuran-sayuran. Nah, karena akar jagung butuh perakaran yang cukup banyak, makanya saya tumpuk gitu, pot 2 itu. Kita pakai kotoran hewan gitu ya. Kemudian sama sekam bakar. Nah, yang utamanya justru adalah kita pakai pupuk organik, terutama pupuk organik Jakaba ya, sehingga tanaman ini subur. Hari ini saya akan panen banyak sekali sayuran dan buah-buahan yang akan saya panen. Pertama kali saya akan panen bayam Brazil. Bayam Brazil ini bentuknya agak beda. Soalnya biasanya bayam Brazil daunnya agak bulat gitu, kalau ini daunnya agak panjang. Dia berbeda dengan bayam Brazil yang biasanya ditanam oleh para pekebun lain, dia bentuknya agak bulat. Nah, bayam Brazil ini saya dapatkan dari ada beberapa cabang yang agak beda dari pada biasanya. Kemudian setelah itu saya ambil, kemudian saya kembangkan, jadilah seperti ini. Dan sekarang sudah banyak sekali jenis bayam Brazil yang ada di kebun saya punya bentuk daun yang panjang. Sekarang saya akan panen bayam Brazilnya ya.
Nah, saya punya filosofi sederhana, ketika kita tanam, kita tuh memberikan kebaikan kepada makhluk hidup lain. Kalau dalam bahasa sederhana itu, hal jazaul ilal ihsan, setiap kebaikan akan dibalas kebaikan. Dan saya meyakini ketika oksigen yang kita tanam itu melalui tanaman kita itu akan dihirup oleh makhluk hidup lain, oleh manusia, oleh burung. Kemudian itu berbuah pahala. Nah, jadi ketika kita menanam, pada hakikatnya kita mendapatkan pahala. Makanya saya sering bilang, suatu saya melakukan pelatihan di petani-petani gitu, Bapak jangan kecewa ketika tanamannya dimakan burung atau apa, tapi oksigen yang Bapak tanam itu memberikan sumber pahala bagi Bapak. Ini cabai yang saya petik dari hasil kebun sendiri. Saya mempunyai beberapa jenis cabai yang di sini rimbun sekali. Kemudian ada juga beberapa di atas. Semenjak saya nanam cabai, saya hampir tidak pernah beli cabai lagi di luar. Sekarang kita panen yang lain. Manfaat berkebun bagi saya, pertama tadi filosofis ya, ketika saya berkebun saya mau mendapatkan kebaikan, mendapatkan pahala, itu yang paling prinsip. Kemudian yang selanjutnya berkebun itu tadi panggilan nurani gitu ya, jadi perasaan senang aja gitu. Apalagi misalkan ketika kita capek, kemudian hati kurang pas gitu ya, kemudian saya ke atas dan ketika kita lihat tuh kayaknya ada nuansa beda gitu. Kemudian tanaman-tanamannya juga bisa kita bisa makan dan memberikan efek yang berguna bagi tubuh kita. Kita akan panen di rooftop lantai 3. Semenjak saya bertanam ya di kebun ini, terutama tanaman sehat ya, alhamdulillah banyak burung-burung, terutama burung kutilang gitu. Hampir setiap pagi lah, jam 5:30, jam 6 itu berkicau gitu. Jadi seakan-akan kita ada di desa. Kemudian kupu-kupu, belalang. Nah, untuk belalang ini kadang-kadang saya tidak tega juga, biarkanlah dia makan sebebasnya gitu. Kemudian saya pernah punya pengalaman yang unik dengan lebah ya. Jadi ada beberapa lebah gitu, pertama ngelihat saya tuh dia kabur langsung. Tapi seiring berjalannya waktu, karena mungkin dia tidak merasa diganggu, ya udah. Ketika saya ada, lebahnya biasa aja gitu. Jadi kadang-kadang dia merasa bersahabat dengan saya gitu. Dan itu memberikan nuansa yang sejuk di hati gitu. Ini adalah apel putsa. Kalau rasanya seger, berair gitu. Nikmat sekali rasanya. Di sini ada pare yang sudah matang, warnanya kuning keorenan. Saya sengaja tidak panen pare ini karena akan saya jadikan bibit. Saya punya konsep tentang kemandiran benih, makanya nanti ini akan saya jadikan benih. Menurut saya di perkotaan setiap rumah itu memang sebaiknya ya memiliki tanaman sekecil apapun pengarangan tersebut. Minimal dia tanam kemudian berguna bagi dirinya gitu. Dan karena kita tahu proses nanamnya, kemudian kita tidak memberikan zat-zat yang kimia atau pestisida, maka
secara sugesti itu akan membuat dia lebih sehat. Salah satu kelebihan berkebun organik adalah pertama menurut saya rasa ya. Rasa. Jadi ketika kita menciptakan pupuk organik atau membuat pupuk organik, salah satu unsur yang saya tambahkan adalah garam ya. Garam kasar. Mengapa garam kasar? Karena garam itu kan yang kasar ya, itu mengandung 80-an mineral. Saya dapat informasi itu dari Jadam yang Korea. Nah, bayangkan kalau 80 mineral diserap sama tanaman, kemudian tanaman akan memberikan kebaikan yang kepada kita berupa rasa. Jadi rasanya lebih enak. Yang kedua, ketika kita tanam, kemudian kita mengetahui betul kita nanam secara organik tuh punya punya nuansa beda. Jadi kita makan itu kita merasa sehat. Saya punya prinsip bahwa apa-apa yang kita makan adalah obat bagi kita. Saya berkebun menerapkan sistem pertanian organik. Bahan baku untuk pembuatan pupuk organik ada banyak. Saya lebih dominan memakai pupuk Jakaba. Jakaba dari sistem penamaannya jamur keberuntungan abadi. Jamurnya itu bisa kita saksikan, nanti dia ada warnanya mungkin agak oranye, agak merah gitu, tergantung cara pembuatannya. Kemudian keberuntungan. Nah, keberuntungan jadi setiap si pembuat pupuk organik itu belum tentu dapat, makanya disebut keberuntungan. Bisa jadi dari 10 orang mungkin 3 atau 4. Jadi itulah keberuntungan. Kemudian yang abadi, nah yang abadi ini kenapa? Karena kita bisa memperbanyak terus. Setelah kita buat ada bibitnya, kita pakai sedikit bibit, kemudian kita buat baru lagi, dia akan tumbuh lagi. Saya akan mempraktekkan cara membuat pupuk Jakaba. Cara membuatnya pertama kita siapkan wadah. Ini bisa dari bekas botol ya atau bekas galon. Kemudian kita masukkan air cucian berasnya. Kita ambil air, gula, kita masukkan gula, kemudian saya tambahkan gula aren, kemudian kita tambahkan garam, kemudian kita aduk ya. Setelah itu kita masukkan nasinya ya. Kemudian kita masukkan hasil pruningan dari kebun kita.
Setelah itu kita masukkan air beras kembali. Langkah terakhir adalah kita masukkan bibit jakabanya. Kita letakkan saja di atasnya. Setelah proses pembuatan selesai, kita tutup wadah ini dengan tutupnya ya. Kemudian lebih baik lagi bila kita masukkan plastik hitam dan kita tutup supaya proses pencahayaannya bisa diminimalisir. Jadi salah satu syaratnya adalah dalam kondisi yang gelap. Jamur tuh berkembang biaknya bagus. Ini kita akan diamkan selama 2 bulan. Kebetulan saya punya jakaba yang usianya sudah 2 bulan. Ini kita bisa lihat kondisi jakaba yang sudah hampir 2 bulan. Ini warnanya cenderung oranye. Kemudian di bawahnya sini sudah banyak seperti karang-karang ya. Nah, biasanya kalau jakaba yang sudah jadi, dia nanti ada hitam-hitamnya gitu. Semakin hitam berarti jakabanya sudah jadi. Tapi tidak apa-apa, nanti yang kita akan ambil ada airnya. Nah, yang atasnya ini nanti kita perbanyak kembali. Pupuk ini sudah jadi, siap diaplikasikan ke dalam tanaman. Aplikasi pupuk jakaba bisa kita gunakan untuk 200 ml biang ini. Kita masukkan ke dalam 5 atau 6 liter air. Buat sobat bumi, jangan takut untuk memulai berkebun. Bila kita punya lahan terbatas, bahkan kecil sekalipun, di lahan sempit sekalipun, kita masih bisa berkebun. Bahkan misalkan kita tidak punya pekarangan, kemudian kita punya loteng, itu masih bisa dimanfaatkan untuk berkebun. Berkebun itu sederhana sebetulnya. Kita tanam yang mudah tumbuh dulu. Ketika kita sudah merasakan hasilnya, kemudian kita bisa lanjutkan dengan bertanam yang kita suka gitu, atau yang lagi ngetren apa gitu. Tapi basic awalnya adalah ketika kita sudah pernah merasakan panen, barulah kita selanjutnya melangkah tahap demi tahap.